warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi dengan kami. Saya Anissa Damayanti. Dan saya Azza Nur Faiza. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang perkembangan sastra di era digital atau yang biasa kita sebut dengan sastra cyber. Oke, kita bahas dengan santai aja ya Nis, tetapi tetap berdasarkan konsep dalam sejarah sastra. Betul banget, setuju aku. Sebelum masuk ke pembahasannya nih, aku mau tanya dulu sama kamu. Akhir-akhir ini kegiatan apa yang sering kamu lakukan untuk mengisi waktu luang gitu biar nggak bosen? Nah, kalau buat aku sekarang sih ya Nis, aku tuh lebih sering baca novel lewat aplikasi di HP sih. Wah, menarik sih itu. Karena kebetulan aku juga baru suka membaca novel di HP nih ya. Apalagi di era sekarang itu kan membaca sastra memang sudah banyak berpindah ke media digital seperti Wattpad, Noveltoon, Webtoon atau bahkan platform lainnya. Nah, iya, dan ini itu menunjukkan adanya perubahan besar dalam sejarah perkembangan sastra loh. Nah, jadi kalau dulu itu karya sastra identik dengan buku cetak, sekarang itu media digital juga menjadi ruang baru bagi sastra. Jadi bisa dibilang bentuk sastra sekarang itu makin luas ya. Jadi tidak hanya sekedar teks di buku gitu. Betul, bahkan dalam teori sastra kontemporer ini itu disebut sebagai bagian dari konvergensi media, yaitu pencampuran antara sastra dan juga teknologi digital. Oh, tapi ada yang menarik nih. Di sastra cyber, pembaca itu bisa ikut berperan. Misalnya nih, kan kalau di Wattpad ada kolom komentar ya. Jadi, pembaca itu bisa memberikan komentar apapun itu. Dan bahkan sampai bisa mempengaruhi alur ceritanya loh. Nah iya, ini tuh disebut sebagai participatory culture. Jadi itu pembaca tidak lagi pasif nih, tetapi ikut terlibat dalam proses kreatif penulisan. Tapi ada juga pendapat yang mengatakan bahwa sastra cyber itu bisa menurunkan kualitas sastra karena kan semua orang jadi bisa menulis ya tanpa melalui proses kurasi yang ketat. Kalau menurut kamu pendapat itu bagaimana? Itu memang menjadi perdebatan sih Nis. Nah, di satu sisi kan sastra cyber itu membuka peluang demokratisasi karya sastra karena siapa saja itu bisa menjadi penulis. Tapi di sisi lain, kualitas karya itu menjadi sangat beragam karena tidak semua melalui proses editorial seperti di penerbit konvensional, seperti itu. Jadi ada karya yang benar-benar bagus gitu ya, kayak secara tata bahasa dan juga alurnya. Tapi ada juga karya yang hanya mengejar viralitas ya. Betul. Nah, maka di sini peran pembaca itu menjadi sangat penting. Pembaca itu harus lebih kritis dalam memilih bacaan, tidak hanya berdasarkan popularitasnya saja. Oh gitu. Jadi selain itu, sastra cyber itu menurutku juga mengubah cara kita menikmati sastra. Kalau dulu kan membaca sastra dianggap seperti kegiatan yang sangat serius, sangat membutuhkan fokus tinggi. Namun sekarang itu menjadi kegiatan yang lebih santai dan juga fleksibel. Iya Nis, betul banget. Tapi tetap ada tantangannya loh. Misalnya nih kita baca lewat HP, kita tuh kan sering terganggu ya karena notifikasi. Jadi tuh fokus kita bisa terbelah. Nah, beda dengan buku fisik yang lebih memberikan pengalaman membaca yang mendalam. Iya bener juga sih Azza. Sering banget saat baca lewat HP terus tiba-tiba ada notifikasi masuk, fokusnya hilang, entah kemana. Apalagi notif dari Shopee. Iya betul banget itu. Nah ya kan, tapi menurut Nis, apakah buku fisik itu bisa tergeser oleh karya sastra digital? Kalau tergeser menurutku tidak sepenuhnya ya. Karena dalam sejarah sastra setiap bentuk media itu tidak saling menggantikan atau menghilangkan, tetapi hidup berdampingan. Buku cetak itu tetap memiliki nilai tersendiri, terutama dalam hal pengalaman membaca yang lebih fokus dan juga lebih reflektif. Jadi menurut kamu sastra cyber itu bukan menggantikan ya? Iya betul. Tetapi merupakan bentuk perkembangan dari sejarah sastra itu sendiri, gitu. Betul.
Betul sekali, 100. Jadi, sastra itu selalu berkembang mengikuti zamannya. Mulai dari dulu kan ada tradisi lisan, setelah itu tulisan cetak, dan hingga sekarang memasuki ke era digital, jadi menggunakan digital. Bener juga sih, Nis. Oke, cukup nggak sih pembahasan kita kali ini? Cukup. Baik, terima kasih yang sudah menonton video ini hingga akhir. Jika ada salah kata dari kami, mohon maaf. Dan sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.